Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Shalom, selamat sore. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ingrid Nasa dari kelas A4 semester 4, NIM 2114201178 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi mata kuliah UAS MK Keperawatan Kesehatan Jiwa dengan dosen pengampu Nurse Vera Karameh, Escape MKes. Pernahkah kamu mendengar tentang kesehatan mental? Menurut WHO tahun 2014, kesehatan mental adalah keadaan yang sejahtera, di mana tiap individu sadar akan kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberi kontribusi pada komunitasnya. Lalu, bagaimana individu dapat dikatakan sehat secara mental? Individu yang mampu menjalin hubungan secara positif dengan sesamanya, dapat menghargai dirinya, dan mampu menikmati hidupnya. Pernahkah kamu mengalami stres? Sebenarnya, apa itu stres? Stres adalah respon yang kita rasakan setelah menerima suatu hal yang mengancam kita, sampai terjadi suatu ketegangan. Ada 2 jenis stres, yaitu distress dan eustress. Distress adalah penilaian stres sebagai sumber bahaya atau ancaman yang muncul sebagai perasaan negatif. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan ancaman atau tekanan, kita menerimanya dengan berat hati, takut, dan merasa tidak sanggup. Eustress adalah penilaian sebagai peluang atau tantangan yang berhubungan dengan perasaan positif. Contohnya, ketika kita mendapatkan tekanan, maka kita akan termotivasi dan menjadi terpacu untuk lebih baik lagi.
Ada dua strategi untuk pemecahan masalah stres. Yang pertama, penanganan yang berfokus pada masalahnya, yaitu dengan cara menerima dan bersikap realistis, serta berpikir positif terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah penanganan yang berfokus pada emosional. Coping yang dilakukan adalah dengan melarikan diri atau dengan menyalahkan diri sendiri. Cara mengurangi stres yaitu dengan keterbukaan diri atau pengungkapan diri, yang biasa kita sebut sebagai curhat. Dengan curhat, kita akan merasa lebih lega, pikiran menjadi tenang, sehingga memungkinkan diri untuk mengevaluasi dan memahami masalah yang dialami. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai depresi. Depresi adalah gangguan mental yang menimbulkan perasaan sedih secara berlebihan dan kurangnya minat dalam segala hal, sehingga menyebabkan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Tanda dan gejala depresi harus kurang-kurangnya dialami selama 2 minggu. Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 3, tanda dan gejalanya yaitu perasaan depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Lalu, apa gejala yang lainnya? Konsentrasi dan perhatiannya berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, gagasan atau perbuatan menyalakai diri sendiri, pandangan masa depan yang suram, tidur terganggu, dan nafsu makan berkurang. Langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya depresi. Yang pertama, cobalah terbuka mengenai perasaan sendiri. Lalu, pertahankan gaya hidup yang sehat seperti terlibat dalam aktivitas atau hobi yang sehat. Yang ketiga, bersikap positif. Dan yang keempat, mencari bantuan untuk memecahkan masalah jika memang dirasa sudah tidak sanggup. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai kesehatan mental dan beberapa yang berkaitan dengan kesehatan mental. Coba kita ulangi lagi apa yang kita bahas tadi. Nah, benar, kita sudah membahas tentang stres, macam-macam stres, dan strategi penanganan ketika mengalami stres. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai depresi, apa itu depresi, tanda dan gejala, serta langkah dalam mencegah terjadinya depresi.